بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan satu hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita resapi, kita hayati, dan kita melihat di mana posisi kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh-jauh di masa hidupnya dulu memberitakan kepada para sahabat, kepada umatnya, tentang apa yang akan terjadi, yang dialami oleh umatnya nanti sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan apa sebabnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kata Rasulullah SAW, hampir saja datang suatu masa di mana umat-umat ini, yakni dari kalangan orang-orang kafir, akan bahu-membahu saling berkoalisi untuk menghabisi kalian, untuk melawan kalian, seperti orang-orang yang kelaparan, al-akalah, yang kelaparan, yang doyan makan. Mereka saling berebutan untuk memakan makanan yang di atas nampannya. Itu khabarnya Rasulullah SAW terkait dengan apa yang akan terjadi pada umatnya nanti. Suatu kondisi, suatu saat, suatu masa, suatu zaman di mana semua musuh-musuh agama akan bersatu. Semua musuh-musuh agama akan berkoalisi menyerang kaum muslimin, mencapik-capik kaum muslimin, membantai kaum muslimin dengan rakusnya, dengan ganasnya. Diumpamakan seperti orang-orang yang kelaparan, yang begitu rakus melahap makanan yang ada di dalam nampannya tadi. Dan membayangkan di khonafidina azakumullah, ada makanan ditaruh di sebuah qas'ah, bejana makan, nampan.
disuguhkan kepada orang-orang yang sedang kelaparan, yang betul-betul rakus makannya. Tidak cuma satu, agalah itu jamak. Dihidangkan di tengah-tengah mereka. Bisa antum gambarkan mereka langsung menyerbu makanan tadi, langsung melahap yang di depannya supaya dapat yang paling banyak. Bahkan mungkin akan semakin ribut keadaannya. Dalam sekejap akan habis, ludes, lumat makanan yang ada di bejana tadi. Seperti itu pula penggambaran yang akan terjadi nanti terkait dengan musuh-musuh Islam yang akan melumat, yang akan menghabisi kaum muslimin. Kondisi yang sangat mengerikan. Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin?" Ya Rasulullah, apakah kami ketika itu jumlahnya minoritas? Maka Rasul mengatakan, "La bal antum yawma idzin katsir." Tidak, bahkan jumlah kalian ketika itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Namun kalian ketika itu seperti buih yang diombang-ambingkan oleh ombak di lautan. Teman-teman yang namanya buih, sampah-sampah yang berserakan di pinggiran pantai itu, diterjang oleh ombak, terombang-ambing sana kemari, tidak punya kekuatan sama sekali. Lalu Rasulullah SAW memberitakan, "Wala yanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum, wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahm." Dan sungguh-sungguh Allah Azza wa Jal akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Cabut. Sehingga musuh-musuh Islam tidak gentar melawan kaum muslimin. Tidak takut melawan kaum muslimin. Dan sungguh kata Allah, akan kami lemparkan dalam hati-hati kalian penyakit al-wahn. Tanyakan, wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Dikarenakan sudah kecinta dengan yang namanya dunia, tidak perhatian dengan agamanya. Sudah sangat cinta kepada dunia, dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Takut yang namanya kematian. Kalau terjangkiti penyakit wahan semacam ini akan melemahkan kaum muslimin, akan membuat kekuatan muslimin itu melemah. Tidak ada semangat juang untuk membela agama, tidak ada semangat berkorban untuk membela agama. Tidak bakal bangkit ketika diajak untuk berjihad fisabilillah. Tidak akan bangkit ketika diajak untuk menghadapi musuh-musuh agama. Sudah terjangkiti penyakit kronis yang namanya wahan, cinta dunia, takut mati. Ikhwan fillah azakumullah, apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis ini sesungguhnya sudah terjadi di masa-masa kita sekarang, bahkan jauh-jauh sebelumnya. Kita menyaksikan bagaimana musuh-musuh Islam membantai kaum muslimin dengan sadisnya, dan muslimin tidak punya kuasa untuk melawan. Di mana-mana banyak peristiwa, banyak kejadian di mana-mana. Barakallahu fikum. Terjadi apa yang dihabarkan Rasulullah SAW. Dan terjadi pula apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari penyakit kronis yang menimpa kaum muslimin. Muslimin sekarang orientasinya dunia. Yang dia pikir hanya dunia, kerja, dunia, kerja. Terus demikian. Tidak memikirkan yang namanya agamanya, dan memikirkan tentang akhiratnya, dan memikirkan tentang keselamatan imannya. Barakallahu. Sehingga dikarenakan kondisi keumuman kaum muslimin yang demikian keadaannya, barakallahu fikum, muncullah yang namanya dha'ful muslimin.
amama aduwihim, lemahnya kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Kaum muslimin barakallahu fikum kehilangan izzah, kehilangan kekuatannya, kehilangan wibawanya di tengah-tengah musuhnya. Ikhwan fillah azakumullah, apakah ada solusi dari kondisi yang semacam ini? Ataukah kondisi semacam ini akan terus berlangsung dalam keadaan kita tidak berdaya menghadapinya? Tidak berdaya, hanya mampu memandangnya saja. Hanya tertegun menyaksikan kaum muslimin dibantai oleh musuh-musuh agamanya. Jawabannya tentu ada solusinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan ia sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umatnya tentang efek negatif ketika umatnya sudah terjangkiti penyakit hubbud dunia. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian wahai kaum muslimin sudah melakukan transaksi jual beli dengan sistem ainah, salah satu sistem yang mengandung riba, kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, suka dengan peternakan, cinta dunia peternakan, waraditum bizzar'i, kamu sudah riba dengan cocok tanam, wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan kewajiban berjihad fi sabilillah. Lihat ini, terjangkiti penyakit hubbud dunia, mencari dunia tidak peduli apakah dia halal atau dia haram. Sudah tidak punya lagi semangat berjuang, tidak punya lagi semangat berkorban membela agama, tidak lagi bangkit untuk menyuarakan jihad fi sabilillah yang syar'i dengan penguasa kita melawan musuh-musuh agama. Kata Rasul sallallahu alaikum dhullah, Allah pasti akan menguasakan kalian, menimpakan pada kalian kehinaan. Kamu semua akan menjadi hina, rendah, lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak mampu menghadapi musuh-musuh kalian ketika terjangkiti penyakit wahan tadi. Kata Rasul, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Dikasih solusi untuk mengentaskan Islam wal muslimin dari kehinaannya, keterpurukannya, kelemahannya, dengan kembali kepada Islam yang sahih, mengembalikan izzatul Islam wal muslimin, mengembalikan wibawa Islam dan kaum muslimin, kekuatan Islam dan kaum muslimin. Kuncinya dengan kembali kepada agama kalian yang sahih, agama yang sahih, bimbingan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Rasul hanya menyebutkan satu solusi saja, hatta tarji'u ila dinikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, fahami, sadari, ketahui, yakini posisi antum barakallahu fikum yang senantiasa istimrar fi talabil ilm, berkesinambungan dalam menimba ilmu agama Allah, tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan-bimbingan agama Allah. Antum mengamalkan bimbingan-bimbingan Islam tadi dalam keseharian antum terkait dengan akidah, ibadah, dakwah, akhlak, adab, muamalah, semuanya. Dan upaya antum untuk mendakwahkan Islam ini di tengah-tengah kaum muslimin
dengan Islam yang benar, dengan dakwah yang sahihah, itu merupakan upaya kalian untuk mengembalikan izzatul Islam wal muslimin. Kewibawaan Islam dan kaum muslimin. Upaya kita untuk mengentaskan kita semua dari keterpurukan, dari kelemahan. Dan musuh akan kembali ketakutan melihat kaum muslimin yang bangkit semangat beragamanya. Akan muncul yang namanya ru'b, rasa takut, mahabah, segan kepada kaum muslimin ketika mereka semua kembali kepada bimbingan agamanya. Sadari. Semata-mata antum ta'lim, mengkaji bimbingan Allah Azza wa Jal, mengkaji Islam dengan benar, dari rujukan yang benar, Islam yang sahih, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf, itu cukup untuk membuat takut musuh-musuh agama. Itu berarti muslimin mulai bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari kelemahannya, mulai mengkaji bimbingan agamanya, yang dengan itu akan menggapai izzahnya. Sadari itu. Sehingga taklim yang ada, barakallahu fikum, bukan semata-mata untuk antum. Faedah untuk antum jelas. Yang dapat ilmu antum, dapat faedah ilmiah antum. Tapi di sisi yang lain, barakallahu fikum, keberadaan antum di majalisul ilm, di halaqah-halaqah ilmu, mengkaji bimbingan agama Allah, tafaqquh fid din, itu sebagai upaya kebangkitan Islam. Sebagai upaya untuk membuat takut musuh-musuh agama, mengembalikan kekuatan Islam. Barakallahu. Apalagi lebih daripada itu, bersemangat untuk mengamalkan bimbingan-bimbingan tadi, bersemangat untuk mendakwahkannya di tengah-tengah keluarga kalian, di tengah-tengah masyarakat kalian. Luar biasa. Ikhwanatina azakumullah, siapa gerangan yang betul-betul kembali kepada solusi Rasul ini dalam mengembalikan izzatul Islam wal muslimin? Siapa gerangan, ikhwan? Apakah kita akan mengharapkan dari kalangan orang-orang Khawarij untuk mengembalikan izzatul Islam wal muslimin? Al-jawabu la. Justru dengan tindakan-tindakan mereka, Islam semakin terpuruk. Apakah anda akan mengharapkan orang-orang Syiah Rafidhah mengembalikan izzatul Islam wal muslimin? Kala. Justru mereka adalah orang yang paling berharap hancurnya Islam wal muslimin. Kebencian mereka begitu mendalam kepada Islam wal muslimin. Mereka itu adalah siapa ya, Pak? A'wanul Yahud. Barakallahu fikum. Kemiripan dan kesamaan mereka dengan Yahudi sangat banyak. Nggak dikatakan sebagai adalah a'wanul Yahud. Tidak mungkin untuk mengharapkan mereka tadi. Apakah mungkin untuk mengharapkan ini semua dari harakiyin, hizbiyin? Jawabannya kalla. Justru tindakan mereka tadi mengkaburkan Islam yang sahih. Justru membuat Islam semakin lemah. Dikarenakan mereka tidak di atas manhaj yang sahih. Tidak kembali kepada Islam yang sahih. Lalu siapa gerangan barakallahu fikum yang bisa mewujudkan, yang bisa merealisasikan solusi Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya khonaftina azakumullah ialah satu-satunya yang diharapkan mampu mengangkat kewibawaan Islam wal muslimin adalah at-taifah al-mansurah. At-taifah al-mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu taifah dari kalangan umatku ini yang tampil menang di atas agama Allah, zahirin al-haq, menang di atas al-haq, tampil di atas al-haq, tidak akan membahayakan mereka orang-orang menyelisihi mereka atau orang-orang yang mentakhzil mereka, yang menggembosi mereka hingga datangnya perkara Allah, dan dia tetap demikian sampai dekatnya kiamat nanti.
Disebut dalam lafaz yang lainnya mansurin. Mereka adalah orang-orang yang ditolong, dibela oleh Allah Azza wa Jalla dalam menegakkan agama Allah yang mulia ini, menegakkan al-haq. Maka selagi masih ada at-taifah al-mansurah, maka Islam tidak akan pernah habis. Muslimin tidak akan pernah habis. Walaupun musuh-musuh agama bersatu padu, berkoalisi untuk menghancurkan Islam wal muslimin, tidak bakal sanggup. Tidak bakal sanggup. Itu merupakan sunnatullah. Barakallahu fikum. Tidak bakal sanggup. Justru Taifah al-Mansurah tadi, barakallahu fikum, orang-orang yang kembali kepada Islam yang sahih, yang mengkaji Islam yang sahih, yang mengamalkan Islam yang sahih, yang mendakwakan Islam yang sahih, yang berjuang untuk membela Islam yang sahih, justru mereka inilah yang menang nantinya. Di antara sekian banyak musuh-musuh agama, musuh luar, musuh dalam, yang mukhalafah, yang mukhadzilah, yang menyelisihi, yang menggembosi, akan menang di atas mereka semuanya. Maka ya khanatina azakumullah, kondisi yang disebutkan Rasul tadi, barakallahu fikum, telah terjadi dan akan terus terjadi. Antum jangan jadi penonton. Mau tidak mau kita mengalami kondisi itu, mengalami kondisi lemahnya Islam wal muslimin, mengalami menurunnya izzatul Islam wal muslimin. Walhamdulillah enggak dibantai orang-orang kafirin. Tapi kita sudah menjumpai masa itu. Maka jangan berleha-leha. Jangan bersantai-santai. Jangan menjadi penonton setia. Bagaimana kelanjutannya? Ya bagaimana? Ya Allah, koalisi, ya Allah, muslimin dan segala macamnya. Lah. Kalau antum tidak membentengi diri, antum yang jadi korban berikutnya. Jangan santai. Antum harus tahu bagaimana kondisi yang ada ini. Maka masing-masing kita, barakallahu fikum, mau tidak mau hanya satu pilihan. Mau tidak mau hanya satu pilihan, tidak lagi pilihan yang lain. Mau tidak mau kita harus bergabung dengan At-Taifah Al-Mansurah. Harus bergabung dengan Al-Firqatun Najiyah, harus bergabung dengan Ahlul Hadith, bergabung dengan mereka. Kita harus lebih bersemangat untuk mengkaji, memahami bimbingan agama Islam yang mulia ini. Semangat belajar, semangat ta'lim, semangat untuk menimba ilmu agama. Baik yang masih muda, yang masih kecil, yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang laki, yang perempuan, semuanya. Tafaqquh fid din. Yang dengan itulah Anda akan kuat, tidak lemah, Anda akan punya wibawa, tidak dihinakan. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dakwahkan itu semua, amaliyah dakwah, amaliyah tarbiyah. Upayakan. Dan bersiap-siaplah kalian bersama dengan Taifah Al-Mansurah ketika musuh-musuh Islam menghadang kalian dengan berbagai macam serangan-serangannya. Musuh-musuh Islam, barakallahu fikum, menghadang dengan dua senjata. Senjata yang pertama ialah asyubuhat. Dengan melemparkan syubuhat-syubuhat, penyimpangan-penyimpangan pemahaman, penyimpangan-penyimpangan berfikir, pengkaburan-pengkaburan agama. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para tulabul ilm, para duat ilallah untuk menjabarkannya, membongkarnya, meruntuhkannya, menjelaskannya di kalangan kaum muslimin. Hujjah dengan hujjah. Dan mereka juga akan melakukan serangan-serangan kepada kaum muslimin dengan senjata mereka, dengan bisayfi wassinan, dengan pedang-pedang mereka, dengan tombak-tombak mereka, dengan senjata-senjata mereka. Dan itu bukan perkara yang mustahil terjadi, sudah di belahan dunia ini. Bagaimana mereka mengarahkan moncong-moncong senjata mereka kepada kaum muslimin, menembaki mereka, membunuh mereka, membantai mereka. Sudah itu. Maka itu harus siap ketika sasarannya adalah kalian dengan moncong-moncong senjata, maka kalian pun juga harus siap dengan as-sayfu was-sinan, juga siap dengan pedang dan tombak, tentunya menghadapi mereka dengan penguasa kaum muslimin. Harus siap. Sehingga jangan lalai, jangan berleha-leha, jangan menganggap tidak ada masalah.
musuh mengintai. Barakallahu fikum. Apalagi zaman sekarang ini khonaftina azakumullah. Musuh luar, musuh dalam, semuanya mengintai. Dan jangan dikira mereka langsung menggunakan pedang mereka, senjata mereka. Mereka menggunakan cara-cara yang lain untuk melemahkan Islam wal muslimin. Dikaburkan agama Islam. Barakallahu fikum. Sehingga muslim tidak mengetahui bagaimana hak Islam yang sesungguhnya. Bagaimana wajah Islam yang buruk tadi. Disemarakkan gerakan-gerakan Islamofobia. Gerakan anti kepada Islam. Gunakan tangan-tangan muslimin sendiri. Yang fobi, yang anti kepada Islam. Menggambarkan Islam itu begitu kacau, begitu keras, begitu sadis. Dan segala macamnya. Untuk melemahkan kaum muslimin. Dimasukkan tengah-tengah mereka yang namanya narkoba, yang namanya narkotika. Dimasukkan tengah-tengah mereka yang namanya godaan-godaan wanita. Dimasukkan tengah-tengah mereka yang namanya dunia dan dunia. Terus demikian. Sehingga dilemahkan sisi akidahnya. Dilemahkan sisi semangat ibadahnya. Dilemahkan bahkan moralnya. Dikasih penyakit hubbud dunia tadi. Yang dengan itu akan mudah bagi mereka barakallahu fikum untuk membantai kaum muslimin pada waktunya. Intabih. Maka muslim harus siap selalu. Yang diharapkan hanya antum ya ahlus sunnah, antum ayyuhas salafiyun. Yang diharapkan untuk bisa mengembalikan izzatul Islam wal muslimin. Antum yang diharapkan untuk mengentaskan dha'ful Islam wal muslimin, kelemahan Islam wal muslimin. Antum yang diharapkan untuk menghadapi berbagai macam serangan-serangan musuh-musuh agama luar dan dalam. Antum yang diharapkan untuk membantah berbagai macam syubhat-syubhat mereka. Antum yang diharapkan bahkan untuk menghadapi mereka dengan senjata-senjata yang ada. Maka siap-siaplah. Siap-siaplah. Dengan tafaqquh fid din. Mengkaji Islam dengan benar. Siap-siaplah dengan kembali kepada Islam yang sahih. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kamu semuanya kembali kepada agama kalian. Dunia silakan. Tapi jangan sampai terjangkiti penyakit hubbud dunia. Dunia silakan. Yang penting yang halal. Dengan cara yang halal. Dengan usaha yang halal. Dan asal melupakan perjuangan dakwah. Jangan asal melupakan perjuangan ibadah. Jangan asal melupakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menghendaki kaum muslimin menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh dengan kembali kepada Islam yang sahih. Hatta tarji'u ila dinikum. Maka semangat selalu belajarnya. Semangat selalu dalam tamasuk bid-din, berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Semangat selalu dalam mengamalkan agama Allah yang mulia ini. Semangat selalu dalam mendakwahkannya, dalam mengurusi dakwah tarbiyah di tengah-tengah kita dan masyarakat kita. Terus bersemangat. Itulah cara-cara untuk mengembalikan izzatul Islam wal muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Jangan semakin kendor semangatnya gara-gara lemahnya muslimin. Tapi antum ambil ujungnya. Jangan ambil awalnya, ambil ujungnya. Hatta tarji'u ila dinikum. Antum harus baik-baik hadits dengan Taifah al-Mansurah tadi. Sehingga antum terajut semangatnya, siap untuk menjadi pejuang Islam was sunnah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin.